Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Tata Tulis Ilmiah, di pertemuan konsep penelitian, kita akan membahas bagaimana mahasiswa untuk mempersiapkan atau mengkonsep penelitian yang akan dilakukan. Hal ini juga untuk persiapan nantinya di tugas akhir. Kita sebagai peneliti, sebelum melakukan satu penelitian, kita harus tahu apakah letak posisi penelitian kita atau yang akan dilakukan supaya terkonsep dengan cara baik. Oke, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh mahasiswa atau pada mata kuliah ini atau di mata kuliah tata tulis ilmiah, bagaimana mahasiswa memahami definisi penelitian. Definisi, artinya ini penelitian apa. Jadi mungkin banyak peneliti ini belum paham atau belum mengerti penelitian yang dilakukan. Maka calon peneliti atau mahasiswa itu harus paham penelitian yang akan dilakukan. Nanti akan terlihat apakah dia termasuk kuantitatif, kualitatif, gitu ya. Yang berikutnya adalah mahasiswa mengetahui langkah-langkah proses penelitian. Dari bab latar belakangnya, lalu nanti di bab 2 ada tinjauan, gitu ya. Setelah itu ada metode, pengolahan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang ketiga adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk merancang sebuah penelitian. Jadi dari ketiga tujuan ini, dari mahasiswa atau calon peneliti jadi sekali lagi mahasiswa bisa memahami definisi atau mengetahui penelitiannya, proses penelitian, dan merancang penelitian tersebut. Oke, definisi penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan informasi tentang subjek tertentu. Jadi tema yang akan dibahas itu tentang apa. Yang kedua, penyelidikan dan studi sistematis terhadap bahan, sumber, dan lain-lain untuk menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan yang baru. Yang berikutnya, upaya untuk menemukan fakta baru atau menyusun fakta-fakta lama melalui studi ilmiah tentang suatu subjek atau melalui penyelidikan kritis. Artinya kita harus atau peneliti
untuk mengetahui informasi-informasi yang sistematis, ya, di mana dapat menemukan fakta yang baru. Jadi memang sekali lagi harus, paham dengan definisi dari penelitian tersebut, ya. Jadi mengetahui atau paham definisi penelitian. Tema yang ingin dibahas, subjek yang ingin dibahas, ya, dengan membuka referensi-referensi yang ada, sehingga ada satu upaya, ya, untuk menemukan fakta yang baru. Ada penelitian murni dan terapan, di mana penelitian murni ini eh, terkait dengan eksperimental dan teoritis. Dan tujuannya salah satunya untuk memperoleh pengetahuan baru tanpa mencari manfaat yang jangka panjang, ya, artinya di jangka tertentu, waktu-waktu tertentu, dan berfokus untuk menghasilkan pengetahuan yang mendasar. Tapi ada penelitian terapan di mana untuk memecahkan masalah praktis, yang ya, sekali lagi untuk bertujuan, tujuan dari penelitian terapan adalah untuk memecahkan masalah praktis daripada memperoleh pengetahuan dan berfokus pada pertanyaan dan masalah dunia nyata dan aplikasi. Ya, kebanyakan atau kita di sekitaran ya engineering gitu ya, banyak melakukan penelitian-penelitian murni ya, mungkin eksperimental gitu ya. Apa artinya melakukan satu survei ya. Nanti kita bahas berikutnya seperti apa. Tapi banyak melakukan satu eksperimental ya, bisa di lapangan, bisa di laboratorium dan lain-lain. Penelitian, nah ini salah satunya adalah apakah penelitian kita ini penelitian deskriptif atau kualitatif. Nah, kita harus, jadi tadi ya, di definisi tadi kita sudah menentukan apakah penelitian kita ini penelitian deskriptif atau kualitatif. Nah, kita kita ketahui dulu, belum tentu memang semua engineering itu di kualitatif gitu. Tapi setidaknya kita tahu penelitian deskriptif itu seperti apa. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena. Contohnya apa? Contohnya dari penelitian deskriptif adalah apa yang dapat menenangkan masyarakat di tengah pandemi, apa yang dapat mendorong masyarakat berlaku disiplin, apa dampak sosial dari study from home gitu ya, study from home. Nah, ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan dari penelitian deskriptif adalah mampu menghasilkan analisis terhadap topik yang sulit atau tidak bisa diukur dengan angka. Yang kedua, mampu melakukan pengamatan dalam kondisi yang tidak dibuat-buat ya, atau apa adanya. Lalu yang ketiga adalah dapat mengombinasikan ya, mengkolaborasi penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Lalu kerugiannya, kalau tadi keuntungan, kerugiannya atau kekurangannya, ya lebih tepatnya kekurangannya untuk penelitian deskriptif itu tidak bersifat signifikan, rentan terhadap bias karena sifatnya yang subjektif, dan sulit diverifikasi ulang karena sifatnya yang berdasarkan observasi dan sesuai dengan konteks. Berikutnya adalah penelitian eksplorasi, ya, di mana salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu yang menarik perhatian yang belum diketahui, belum dipahami, atau belum dikenal dengan baik.
Contoh apa? Menganalisa tentang kebiasaan laki-laki dan perempuan, mana yang cenderung lebih banyak bertanya atau berdiskusi di kelas. Ciri-ciri dari penelitian eksplorasi adalah menggali topik yang sama sekali baru, ditandai dengan masih sedikitnya tulisan yang dihasilkan mengenai topik ini. Mengajukan pertanyaannya dengan what, ya. Lalu kreatif, fleksibel, dan terbuka dalam mencari sumber data. Aturan dan tahapan penelitian tidak pasti. Yang terakhir adalah umumnya banyak memakan waktu dan biaya. Perlu kita ketahui, penelitian yang dengan waktu dan biaya, waktu yang cukup lama dan biaya cukup tinggi, ini mungkin tidak jadi favorit di dunia, maaf ya, mungkin yang di S1 ya. Karena kadang S1 hanya membutuhkan waktu minimal ya, minimal mungkin 3 sampai 6 bulan. Kalau lebih terlalu lama, bahkan setahun 2 tahun akan menghabiskan waktunya. Tapi kalau untuk peneliti di luar, artinya bukan untuk S1, S2 atau dia sudah untuk disertasi atau memang sebagai researcher gitu ya, sebagai peneliti, maka bisa melakukan tipe penelitian ini. Tadi kita sebutkan kualitatif ya, tadi di sini kita sudah lihat, maaf, penelitian deskriptif ya. Nah, ini ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Oke, oke. Kualitatif ya, itu deskriptif, numbers not the primary focus, and interpretive ethnographic ya. Tapi kalau kuantitatif itu enggak deskripsi, tapi and for numbers, jumlah gitu. Isinya juga statistik dan quantifiable gitu ya. Nah, di sini di samping juga kita bisa lihat dari beberapa aspek membedakan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dilihat dari desain penelitian, untuk penelitian kualitatif itu umum, fleksibel, dinamis, dapat berkembang selama proses penelitian. Untuk penelitian kuantitatif khusus, terperinci, statis, ya, sudah direncanakan sebelumnya. Lalu dari aspek berikutnya, analisis data. Itu untuk penelitian kualitatif dilakukan sepanjang penelitian, untuk penelitian kuantitatif dilakukan di akhir penelitian. Ya, jadi kalau teman-teman nanti lihat skripsi itu, skripsinya anak teknik, itu analis data itu ada di bab 5, ya, maka dilakukan di akhir penelitian. Dari aspek subjek penelitian, kualitatif itu narasumber, kalau di penelitian kuantitatif itu mencari responden, gitu ya. Jadi saya pernah lihat salah satu penelitian kualitatif, misalnya pengen mengetahui biografi seseorang, gitu ya. Jadi pernah dilakukan biografi rektor UII di tahun sekian. Itu pernah dilakukan oleh teman di Fakultas FIAI gitu ya. Artinya subjek penelitiannya itu adalah dari narasumber ya. Dari tadi mungkin gampangnya kita biografi seseorang gitu. Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu mencari responden ya, mencari responden. Lalu dari aspek jenis data, penelitian kualitatif itu deskriptif, eksploratif, tapi di penelitian kuantitatif itu numerik, statistik. Ya. Jadi kalau di bab 4-nya pengolahan datanya menggunakan ya sering dilakukan statistik. Ya. Lalu aspek representasi data, kualitatif, deskriptif, kalau kuantitatif, perhitungan matematis. Lalu aspek pengumpulan data, ya kalau kualitatif tadi satu objek digali mendalam, tadi ya satu narasumber, tadi saya kasih contoh misalnya rektor UII di tahun sekian, jadi menggali ya secara mendalam. Tapi untuk pengumpulan data di penelitian kuantitatif itu bisa menggunakan kuesioner, ya, observasi, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya adalah langkah-langkah penelitian.
Untuk langkah-langkah penelitian, itu ada beberapa tahap. Yang pertama, mendefinisikan masalah penelitian. Ya. Jadi latar belakangnya itu apa? Ya, yang jadi masalah itu apa? Apa yang jadi reason untuk dilakukan penelitian? Gitu ya. Jadi di latar belakang itu menjadi apa ya? Satu langkah utama gitu dilakukan penelitian ini. Jadi ada alasan yang jelas, yang urgent, ya urgensinya ada urgensi untuk dilakukan penelitian. Ya, sebagai contoh misalnya di satu perusahaan mungkin mengalami kecelakaan kerja sehingga banyak pegawai atau karyawan yang meninggal dunia. Ya. Dari tahun ke tahun, 5 tahun ke belakang terjadi peningkatan jumlah yang meninggal atau cacat berat. Nah, ini urgensinya sangat tinggi. Kenapa? Dari tahun ke tahun masih ada yang meninggal, bahkan sampai cacat berat masih cukup signifikan gitu. Tidak harusnya menurun, tapi ini kenapa masih ada, bahkan semakin tinggi misalnya. Itu layak untuk dilakukan penelitian. Yang kedua adalah tinjauan literatur. Jadi di situ kita bisa mencari referensi-referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi digali posisi penelitian kita nanti ada di mana. Karena misalnya tentang satu tadi misalnya kita tentang keselamatan kerja, banyak penelitian tentang keselamatan kerja. Nah, dari beberapa yang sudah ada, dari kita tahu dari tujuan penelitiannya, dari metode penelitiannya, dari sampai dengan hasilnya, kita akan tahu posisi penelitian kita ada di mana. Gitu ya. Nah, selain itu di literatur, di tinjauan literatur ini kita juga bisa mencantumkan dasar-dasar teori yang terkait dengan penelitian. Oke, yang ketiga adalah mempersiapkan desain penelitian. Ya, metode penelitian yang akan digunakan selama proses penelitian, gitu ya. Itu nanti akan lebih detail, ya, bagaimana dari kalau teman-teman pernah lihat itu mulai sampai dengan selesai. Ya. Proses penelitian tersebut seperti apa? Ya. Yang berikutnya adalah pengumpulan data. Ya, kalau tadi kuantitatif, maka menggunakan kuesioner. Kalau kualitatif berarti dia tadi ya menggali salah satu narasumber. Lalu yang berikutnya adalah menganalisis data, ya, dari data yang sudah dikumpulkan, diolah, setelah diolah dilakukan analisis data, gitu ya, penganalisis data, dan yang terakhir adalah interpretasi dan penulisan laporan. Tadi mungkin kita secara sekilas ya, tadi mendefinisikan masalah penelitian, misalnya contoh, jadi yang selalu saya ingat adalah di latar belakang itu adalah segitiga terbalik. Jadi yang pertama nanti akan membicarakan terkait dengan umum, ya general gitu. Baru nanti di akhir itu di paragraf terakhir disampaikan terkait dengan spesifiknya. Nah, sebagai contoh, terkait dengan COVID-19 ya, misalnya COVID-19 secara umum ya terjadi bla 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 gitu ya. Lalu di paragraf berikutnya kita bisa terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat ya, ini yang ingin kita bahas gitu ya. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak di tempat umum. Lalu berikutnya adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak. Nah, baru nanti di paragraf terakhir ya yang mendekati dengan rumusan atau tujuan penelitian kita adalah
Apakah kurangnya pengawasan dan sanksi menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak? Itu akan dibahas gitu ya. Ya, ini topik, jadi research problemnya, ya, purpose statement, and research question. Jadi dengan teratur, kita akan memperoleh pengetahuan yang baik ya di bidangnya, ya tergantung tema yang kita ambil. Yang kedua adalah penelitian diusulkan sangat penting, metode yang sudah dikenal di bidangnya dan membantu memfokuskan masalah. Ya, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah penelitian, meninjau gaya disiplin ilmu, mencari literatur, mengolah referensi, menganalisis, mengevaluasi secara kritis, dan yang terakhir adalah parafrase. Ya. Artinya bukan plagiarisme, tapi kita parafrase, menceritakan kembali, menuliskan kembali. Yang ketiga adalah mempersiapkan desain penelitian tadi. Desain menggambarkan apa yang akan dilakukan dalam istilah teknis, memberikan informasi seperti pemilihan dan ukuran sampel, metode pengumpulan data, dan prosedur. Ya, how, ya 5W 1H ya. When, where, who, what, why, and how. Lalu misalnya ya dari semua yang sudah kita bahas tadi, ini ada satu contoh ya yang bisa untuk membantu mendesain ya penelitian yang akan dilakukan. Ya, misal survei kepuasan mahasiswa untuk Departemen Teknik Industri. Kita tahu subjek penelitiannya adalah mahasiswa TIUI, sejumlah 100 mahasiswa dengan umur sekian dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. What? Survei kepuasan mahasiswa untuk Departemen Teknik Industri ya. Jadi ini tadi kan judulnya atau temanya adalah survei kepuasan mahasiswa untuk Departemen Teknik Industri. Jadi what-nya itu apa yang ingin dilakukan, yaitu adalah survei kepuasan mahasiswa Departemen Teknik Industri. Mengapa? Mengapa di sini kita bisa menjabarkan sebagai institusi yang menyediakan layanan jasa pendidikan, penting bagi TIUI untuk memperhatikan kepuasan pelanggan terkait dengan layanan yang telah diberikan, terutama bagi mahasiswa. Sebagai perguruan tinggi swasta, PTS ya, UII memiliki banyak kompetitor dan memiliki tingkat kepuasan yang baik dapat membantu TIUI untuk ya, persaingan gitu ya. Tentu saja jumlah keluhan harus diminimalisir ya atau kritik-kritik yang pedas gitu ya bisa diminimalisir gitu ya. Walaupun itu cukup membangun gitu ya. Dan survei kepuasan harus dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi mengapa ini dilakukan? Ya, itu tadi karena mungkin UII ya, berapa sih kompetitor yang ada, maka dengan tahu ya kepuasan mahasiswa levelnya itu ada di mana setelah diketahui maka bisa diambil kebijakan-kebijakan. Oh, berarti ada yang harus diperbaiki dan lain-lain. Ya, ya. Tadi who-nya sudah kita sampaikan. Eh, subjek penelitian ini adalah mahasiswa TI dengan 100 responden random gitu ya, laki-laki dan perempuan. Di mana akan dilakukan penelitian di Departemen Teknik Industri UI dan kapan? Ya, itu silahkan penelitian akan dilakukan kapan. Nah, untuk how-nya itu ada kriteria, yaitu akan terdiri dari minimal 10 indikator. Seluruh kriteria akan dirangkum dalam kuesioner. Jadi kuesionernya seperti apa? Ya, tertutup dan terbuka. Jadi nanti kalau yang tertutup gitu ya, itu seperti sangat penting sampai dengan sangat tidak penting sampai dengan sangat penting atau indikator 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kuesioner akan disebar secara online maupun akun media sosial atau bisa secara langsung gitu ya. Nah, apa yang perlu dianalisis itu adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai kepuasan mahasiswa ya, maka akan dilakukan statistik deskriptif ya. Dengan metode ini akan dihasilkan beberapa kategori dari kita tadi 5W tadi
maka kita akan tahu persentase siswa yang puas itu berapa, persentase mahasiswa yang tidak puas berapa, dan apa sih faktor-faktor kualitas yang harus ditingkatkan oleh departemen. Begitu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.